bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Apakah engkau juga orang Galilea? Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah kecil ketika musim kemarau, seorang peternak kesulitan untuk mencari rumput yang hijau. Tetapi ia kemudian mengakali membuat kacamata berwarna hijau dikenakan pada sapi-sapinya. Sehingga sapi itu pun melihat segala sesuatu menjadi hijau, termasuk rumput-rumput dan jerami kering yang berwarna coklat tampak menjadi hijau yang membuat sapi itu mau makan. Sebuah cerita kecil yang mengingatkan kita, kadang diri kita pun juga berlaku demikian. Ketika menilai, ketika melihat sesuatu, seringkali kita menggunakan kacamata pandangan diri kita terhadap orang lain, sehingga kita pun berasumsi pada orang lain menurut pikiran dan pandangan diri kita, tidak melihat secara terbuka apa yang semestinya ada. Dan itulah yang terjadi pula dalam orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dalam berjumpa dengan Yesus, mereka memiliki asumsi
pandangan penilaian masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain, yang menimbulkan pertengkaran. Yang diperlukan adalah bagaimana kita diajak untuk terbuka hati, untuk tidak mudah menghakimi. Maka pernyataan Nikodemus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kepada kita untuk sungguh mau membuka hati untuk mengenal lebih dalam sebelum kita mengambil keputusan. Nikodemus mengingatkan orang-orang Farisi pada waktu itu dengan mengatakan belum pernah seorang manusia apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Maka sebuah kata bijak untuk tidak mudah menghakimi, untuk tidak mudah mengambil kesimpulan sebelum menyelidiki, sebelum mengenal lebih dalam, lebih jauh terhadap sesuatu hal. Maka bagi kita di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk juga semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi, untuk merenungkan sabdanya yang tertuang dalam kitab suci, supaya kita sungguh mengenal Tuhan, tidak hanya berprasangka, berasumsi tentang Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar dari Nikodemus yang sungguh mau membuka hati dan mau datang kepada Yesus untuk mengenal Yesus lebih dalam, sehingga ia tidak keliru mengambil kesimpulan tentang siapakah Yesus itu. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita mau membuka hati kita untuk mau mendengar, untuk mau melihat, untuk mengetahui Yesus semakin dalam lagi, agar kita semakin kuat, semakin dikuatkan, semakin mantap dalam mengikutinya, bukan hanya didasarkan asumsi apa yang kita dengar, tetapi sungguh secara pribadi kita mengenal dan dekat dengan Tuhan sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,